Allah muslimin jamaah salat maghrib majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan salat wa salama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim pada guru-guru kita semua yang berhadir dan hadirat sekalian. Baik, tunggu-tunggu kita lanjut lagi pengajian kita dalam maudhu' at-tafsir. Lanjutan yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alal dhulumati wan nur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan gelap dan terang. Makna gelap dan terang di sini banyak. Termasuk makna gelap adalah jahiliyah. Makna terang ilmiah, ilmu pengetahuan. Masuk makna gelap adalah malam. Makna terang adalah siang. Tapi di dalam ayat ini itu cenderung kepada maknanya Allah menciptakan gelap dan terang. Maksudnya menciptakan siang dan malam. Gelap itu malam, malam dan siang. Kita lihat bagaimana diberikan makna tentang zulumat wan nur. Ai wa ansya'ad zulumati. Allah menjadikan atau menciptakan zulumat, kegelapan, wal anwar dan cahaya, wa khalaqal laila wan nahara, dan menciptakan malam, menciptakan siang. Jadi di sini maknanya lebih mengarah kepada gelap yang artinya malam, terang yang artinya siang. Nanti ada ayat yang lain tidak demikian, gelap artinya jahiliyah, terang artinya Islam. Seperti yakhruju minadh dhulumati wan nur, Allah mengeluarkan kegelapan menjadi terang. Sehingga ada kufakri awai nabuku, buku apa dalam sastra dulu, habis gelap, habis gelap terbitlah terang. Itu maksudnya bukan habis malam siang. Habis gelap setelah kebodohan itu, setelah zaman kebodohan terbitlah terang. Jadi datangnya Nabi Muhammad membawa ilmu pengetahuan. Dulu tidak banyak gaya bahasa dalam berpidato. Jamu-jamu ile, temurno muhadarah, miskin bahasa. Tapi dakun kepada Nabi Muhammad yang sampaikan selawat salam yang kanume katanya dari alam gelap gulita kepada alam ilmu pengetahuan. Yang hagai bahasa. Ini kan macam dum susunan bahasa. Ini kala lah kan, dari alam gelap gulita hingga naik motor Corolla macam-macam. Jadi zaman itu bahasa yang dipakai hanya menunjukkan bahwa gelap itu masa orang-orang belum bertauhid, belum berilmu pengetahuan. Dalam ayat ini makna yang cenderung adalah gelap artinya malam, anwar cahaya artinya siang. Juga nanti ada makna yang lain yang artinya juga itu adalah sesat, artinya dijelaskan ke depan. Ya ta'aqabani, malam dan siang itu, gelap malam dan terangnya siang itu, ya ta'aqabani fil wujudi, silih berganti. Nyo ka malam, batai ka malam, hai kaji budai nyo ka benga, batai ka benga, hai kaji takwo nyo ka malam. Gitu saja ya ta'aqabani, terus silih berganti, tukar-tukar. Ya. Hana pernah malam ikun, nyo bah malam ile mudua malam. Untuk kauro aja mudua uro. Hana. Terus satu malam, satu siang, satu malam, satu siang. Dan itu selamanya li fawaidatil awalim. Karena memang Allah ciptakan itu ya untuk kita, untuk keteraturan hidup manusia. Di siang hari kita beraktivitas, di malam hari kita beristirahat. Ada siang, ada malam. Tapi untuk ibadah hana pernah kosong atau sunyi dari ibadah. Malam ibadah malam, siang ibadah siang. Jadi kalau ibadah itu tidak ada yang
kosong. Hana cerita nyo uro tak ibadat jule berhek tu. Untuk malam tapi uhek hana le ibadat. Nah tu ibadat. Ada salat di waktu malam, ada salat siang, ada salat isya, salat tahajud dan sebagainya. Jadi tidak sunyi daripada ibadah. Cuma yang berbeda adalah format. Siang formatnya kita dalam keadaan terjaga. Malam formatnya kita dalam keadaan tertidur. Maka dalam ayat Al-Quran, Allah pernah bertanya kepada kita dalam ayat Quran, maukah kamu aku berikan musibah padahal kamu sedang bermain? Maksudnya sedang siang. Ditanya oleh Allah, atau maukah kamu aku berikan musibah di waktu malam padahal kamu sedang naimun, tidur. Kena pegang apa? Malamnya memang wate. Uronya wate menjaga. Walaupun na urang getukar format, hanapa huro bega. Hanapa malam. Ge euro. Tapi nya ka ge euro nya na malam. Nya ka ge malam nya berarti euro na eli. Tapi yang waktu untuk umum itu di waktu malam. Maka salat tahajud itu baru sah dikerjakan di waktu malam. Maksudnya urang biasa tha huro. Itu pajan sembahyang tahajud. Sembahyang tu malam tu. Tapi lu malam tu sembahyang tahajud. Ilu huro sampai maka nampak huro ko yang hana aji. Anjit tahu geser jadwal umum. Ya, walaupun dia siang tidur. Sama lagi anjit tak geser ucapan taswib pada salam, pada azan itu. Tidak boleh digeser. Di waktu subuh kita ucapkan as-salatu khairum minan naum. Di waktu siang tidak diucapkan. Walaupun ada orang tidur di waktu siang. Jim-jim cok kalau orang istirahat siang. Tapi nyan hana sunat. Tak ucapkan as-salatu khairum minan naum. Nah, sekarang kita lihat analisa bahasa. Nah kan dalam tafsir selain menjelaskan makna, juga menjelaskan fungsi-fungsi kosakata bahasa di sana. Perhatikan bahwa wajumi'adzulumati, kata-kata dzulumat itu dijamakkan, yaitu waja'alad dzulumati, kata-kata plural bahasa Inggris, kata-kata jamak. Sementara kata-kata wan nur hanya dijamakkan mufrad dia, yaitu waja'alad dzulumati wan nur. Satu kata-kata jamak dzulumat, satu kata-kata mufrad wan nur. Dan Allah tidak berfirman waja'alad dzulumati wal anwar. Tidak demikian. Atau Allah tidak berfirman waja'alad dzuluma, tapi dzulumat wan nur. Nah, pakan di sinan gepejamak kata-kata. Li'anna, karena bahwa syu'bad dalali muta'addidah. Dzulumat itu, makna dzulumat itu banyak cabangnya. Menyogekeun dzulumat yang artinya gelap, banyak cabangnya. Bisa bercabang dia itu dalam bentuk kesesatan. Kesesatan pun banyak bentuknya. Maka dijamakkan kata-kata dzulumat. Nyo di sini kena pegah dzulumat dalam makna yang sangat luas, yaitu ad-dalalah, sesat. Dan sesat banyak sekali model sesat. Lagi model urung pungo nah. Model urung pungo le model. Sehingga ada macam model de urung pungo ini. Memang punya pungonya le model, tapi punya urang waras hana giakeun macam model de urang waras. Hana pasti kata-kata nya urang waras. Hana takeun nya sabuh macam waras hana. Bak pungo si idu adanyan. Maka teta urang nah macam pungo. Siji, ijih la ilom pungo. Itinyo la ilom pungo. Punya urang waras kah hana takeun ijih la ilom waras. Itinyo la ilom waras hana waras sagai. Maka orang sesat itu banyak modelnya. Sehingga Allah mengatakan dalam bentuk jamak terhadap kalimat
dzulumat, yaitu dalam makna kesesatan. Menyebuno dalam makna gelap malam. Ya. Wa masalikahu mutanawwi'ah, dan orang yang sesat itu banyak celah, banyak jalan, banyak macam, banyak model kita berkatanya. Macam-macam. Ada dia kadang-kadang sesat dari segi ibadahnya, ada orang sesat dari segi akidahnya, ada orang sesat dari segi pakaiannya, ada orang sesat dari segi akhlaknya, banyak. Mutanawwi'ah, artinya bermacam ragam. Nah, ladang urang kan bak pakaian pun, bak pakaian enggak gede. Nah, ladang urang punya datang yang bak nemit, hanya nak katri urang pun curi bekas pakaian. Itu orang gila sebut. Iu ka kuning hanam sugut, iu luwa ka buka yang ka puto ka lagi silende, pasti bagi anak mit nyan ni curi urang pun. Ha, bagi datang yang bak urang la ilm nak katri urang pun na, ya hana semayang mandum pun. Kenapa kawan urang semayang mah urang pun mah hana semayang. Kalau ilm baca geleh-geleh, bo baca aja geti. Semayang hana so berat pungo yang pungo beno ya. Lebih beratnya wala. Karena orang gila itu dia sudah tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Maka mutanawwi'ah di sini dipastikan orang sesat itu banyak ragamnya. Sehingga Allah menyebut kalimat dzulumat bukan dalam makna mufrad tapi dalam bentuk jamak. Wa ufaridun nur, sementara nur disatukan saja, ditunggalkan. Li'anna masdarahu, karena sandaran daripada cahaya itu, sandaran daripada ilmu itu, sandaran daripada iman itu, sandaran daripada agama itu tidak banyak. Yaitu wahidun, hanya pada satu titik fokus. Huwar Rahman, itulah Allah yang Maha Pengasih. Menyaurang meiman nyan ata Allah putunya. Urang saleh ata Allah putunya. Urang taat ata Allah putunya dan sebagainya. Menyaurang pungo macam putunya aduh. Jin naik putunya keji, budaya naik putunya keji, pergaulan naik putunya keji. Semua itu walaupun ujung-ujungnya izin Allah, tapi banyak rentetan. Kegilaan seseorang, kesesatan seseorang itu banyak macamnya. Sementara yang mendapat petunjuk hanya satu sandarannya, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Munawwirul Akwan. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada bermacam-macam kondisi dan bermacam-macam manusia. Qala fit tashil wa fil ayati raddun 'alal majusi fi ibadatihim lin-nari wa ghairiha minal anwar. Ayat ini juga sebagaimana disebutkan dalam tashil bahwa ayat ini sebagai penolakan untuk gekanter oleh Allah. Gitulah di mana perilaku orang-orang Majusi dalam mereka beribadah, mereka menyembah api dan mereka menyembah yang lainnya. Di sana ada Lata, Uzza dan sebagainya yang bukan merupakan daripada petunjuk Allah, dan itu adalah bentuk kesesatan. Maka turunlah ayat ini. Wa qauluhum innal khaira minan nuri. Mereka mengatakan bahwa kalau orang sembah api itu, dia anggap itu bahwa mereka dapat petunjuk. Karena dianggap apinya terang. Jadi oleh Allah Ta'ala. Boleh saya mungkin menggunakan bahasa kenggasa api. Paham? Seolah gekun oleh Allah Ta'ala. Hai orang Majusi, baik bangai kah? Yang gekun cahayanya kan semua hapui. Karena orang Majusi menganggap kalau kita mau menjadi orang bercahaya, mari kita sembah api. Sebab api mengeluarkan cahaya. Gebalah oleh Allah. Hai, kan menan mufum. Bangai tak, kan menan.
Sembah api itu sesat. Kalau mau dapat cahaya, sembah Allah. Nah, jadi gitulah persepsi orang-orang Majusi. Karena mereka menyembah api, menganggap bahwa api itu mengeluarkan cahaya. Nah, gitulah oleh Allah. Wasyarri minad dhulumah ya. Fa innal makhluqa la yakunu ilahan wala fa'ilan li syai'in minal hawadis. Karena makhluk itu tetap saja dia bukan sebagai Tuhan. Dan makhluk itu bukan sebagai fa'il hakiki. Makhluk ini bukan sebagai fa'il hakiki. Karena makhluk tidak menciptakan. Man produksi tulis kainan ciptaan. Yang ken hakiki ke. Lagi contoh mix. Mix ini ciptaan. Itulah made in Japan misal. Ini ke ciptaan. Nah, kalimat ciptaan bak manusia ini bukan ciptaan sebagai khalik. Bukan. Tapi paling dalam makna umum sebagai produsen, memproduk. Yang melakukan produk. Tapi bukan sebagai khalik pencipta. Mik mengeluarkan suara. Suara itu merupakan rambatan daripada udara. Mihana udara hemsumi ya, dah dengar sih. Ini gara-gara ada udara yang merambat. Maka semakin tinggi dipasang corong, semakin jauh merambat. Kemudian elemen elektro karena frekuensi AM dan FM. AM-nya amatir, tahu aja. FM itu tinggi, maka radio FM ya dari hina deuh takengon. Nya radio AM dari hina paling deuh mungkin punteut. Beda gelombang dia merambat. Pertanyaannya, ya mic diproduk oleh manusia. Mic ini mengeluarkan suara. Yang menciptakan suara bukan manusia, ya Allah. Yang membawa suara melalui udara. Udara diciptakan Allah. Yang menciptakan gelombang frekuensinya Allah Ta'ala. Manusia hanya melakukan setelan. Maka bak radio na pura pegahan ya bahan itu apa aja. Tuning, ada tuningnya itu. Yang elemen elektro yang kuliah bak polimform tak. Tanda pegang bawahnya ciptaan Allah. Nah, jadi maka disebut wala fa'ilan li syai'im. Manusia ini bukanlah fa'il dalam makna sebenarnya. Tapi manusia ini paling hanya berkreasi di atas ciptaan Allah. Kena lagi urang contoh mana? Cina simak tu saya teringat karena lu dengar ceramah Kumulyadi, ge ceramah. Tanya apa pegat warna kuning, warna hijau, warna merah, warna biru. Kan pelanginya kan? Warna pelangi. Maka jika motor pelangi, warnanya aja. Nan mentang motor pelangi. Dan di mana ada supermarket yang milik pelangi pasti mana warna. Ada mall pelangi, ada perusahaan misalnya, pastinya warna. Termasuk Google, itu pelangi. Warna aja merah, biru, kuning ya, yang bulat-bulatnya. Google, makin ditegan Google, pahala itu bit, letak warnanya nanti, pelangi. Dari mana itu pelangi bisa dibuat idenya? Kan dari pelangi yang gepeduh oleh Allah Ta'ala. Watai hembuskan air dengan udara. Maka tiga gaduh pelanginya. Pelangi ba atau ujian reduk biasa. Dadah hino yang dak kereta, pinang Raja Limo. Ya. Uli Raja Limo. Nah kun pinang Raja Limo. Lemang yuplung. Hai kata mau dalam. Pinang Raja Limo ya igop cangguk-cangguk gitu. Ya dia kan lu lewat dalam. Itulah nampak pelangi. Dan pelangi itu bisa dibuat. Dulu di sekolah kami ada disuruh praktek buat pelangi itu. Icok kan fugi pruh nai itu bit cahaya pelangi. Nah, siapa yang menciptakan warna itu? Allah Ta'ala. Nah, tacok lagi tanya, tak pegat adonan tak aduk. Nyo warna kuning. Padahal karena kuning memang dari Allah yang pegat. Nah, jadi inilah makna manusia itu bukan Tuhan dan manusia itu bukan pencipta yang sesungguhnya. Termasuk petunjuk. Long termasuk hanat setuju. Long pribadi. Dulu saram ya sid. Kena wate susun panitia, te susun
organisasi lah. Sebiasa ya terhad itu penasehat. Itu okey. Itu na petunjuknya ya baik pakai kata petunjuk manusia. Ana gotnya. Nyolun jak badro ne dia laki petunjuk. Ilung agak merigli ilung kalimatnya. Tu jak anak buah jak bab pimpinan, bab atasan. Nyo kamu jak badro ne paknyo kamu laki petunjuk. Kibayang got ilung gli ilung pakai kalimatnya. Kibandit paling kamu ya laki arahan. Apa me petunjuk tentang hadin katnya. Tentang yang bi petunjuk. Megera kalau nak petunjuk, laki petunjuk katanya. Ya, rum ramah tu. Jadi digunakan bahasa yang kira-kira tidak bermakna kepada Sang Khalik. Kamu muliakan gure katanya, yang bi petunjuk kepada katanya. Ilung penyangli ilung kalimatnya. Paling yang memberi ilmu untuk kita, yang memberi bimbingan untuk katanya, yang memberi nasihat, yang memberi pengarahan, mana kira-kira. Karena tidak ada petunjuk kecuali petunjuk Allah. Menanti kepada manusia biasa, tidak juga menggunakan kata-kata yang kira-kira nyan konotasi kenabian. Ilung pigli ilung dit, musul le. Itu betul pak ceramah yang tanya hormati Tunku Imam Syekh sebagai junjungan katanya bersama. Nyan pilung gli ilung kalimatnya. Apa saya Imam Syekh junjungan katanya bersama? Bukan, junjungan kita hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pakai kalimat yang kira-kira jangan mengarah kepada kemuliaan Nabi. Ya, karena saking gak kai ke, nyan junjungan katanya yan. Betro ba levelnya. Yang kami hormati, yang kami muliakan, orang yang kita tuakan, imam besar yang memberi pengarahan pada kita, yang membimbing kita sebagai masyarakat yang biasa-biasa. Tidak boleh over, tidak boleh melampaui bahasa. Kadang-kadang nah bahasanya haitul itu boh tu. Haitul itu boh tu. Baik. Terus dilanjutkan di sini. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Firman Allah. Kemudian orang-orang kafir itu membandingkan Tuhan mereka. Maksudnya menduakan atau menganggap ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya'dilun. Karena artinya ya'dilun di sini mengimbangi. Berarti dia peimbang Tuhan dengan yang lain. Namanya juga itu orang-orang kafir. Padahal Allah sudah katakan, Allah yang ciptakan langit, Allah yang ciptakan bumi, Allah yang ciptakan malam, Allah yang ciptakan siang. Tapi bagi orang kafir itu masih saja menjadikan Tuhan sebanding dengan yang lain. Summa ba'da tilkad dalaili al-bahirati wal barahini al-qati'ati ala wujudillahi wa wahdaniyatihi bisyirkil kafirina bi rabbihim. Setelah Allah menerangkan dalil-dalil keesaannya, dalil-dalil kebesarannya dengan bahirah wal barahin, dengan dalil-dalil yang sangat nyata, Fatihah, dalil-dalil yang cukup pasti terlihat di mata kita secara realita. Tidak ada yang ciptakan langit selain Allah, tidak ada yang ciptakan bumi selain Allah. Tapi bagi orang-orang kafir itu fayusawuna bihi, mereka menyamakan Allah itu dengan sembahan-sembahan yang lain, biaidihim, bahkan dengan Tuhan yang mereka buat dengan tangan mereka. Ipegot patung itu mah, padahal patungnya ipegot geroi ngenjaroi itu mah masuk kena begah oleh Allah Taala. Itulah kebodohan bagi orang-orang kafir. Wa auhaman, dan mereka menyangka. Auham jamak daripada wahmon. Wahmon bahasa Aceh waham. Waham artinya gekira liganya. Nah, jadi orang-orang kafir itu mewahamkan atau menyangka bahwa Tuhan mereka itu adalah hasil bikhayalihim, atau khayal lewatnya, dengan pikiran-pikiran mereka. Maka
khayal, bi khayalihim, khayal. Bahasa Arab khayal pakai kha, bahasa Indonesia gebah biasa hayalan, hayalan. Ya. Mata-mata yang baru. Hana ada pertanyaan. Hana kan? Hana khilaf. Pertanyaan juga fikih saya pertanyaan. Membak fikih, paki long yo tinggal semayang kali 15 huruf nyena pertanyaan. Nyonya pun tanya. Nah, tabakkan barang melawan dengan fikih sehari-hari. Jadi Ibnu Atiyah, ya, salah seorang ulama yang bergelut dalam dunia tafsir, ulama-ulama dahulu ini memberikan penjelasan yang juga menguatkan pemahaman kita. Wal ayatu, dalil ini, dalil ayatnya, dalatun ala qabhi fi'lil kafirin. Berdasarkan ayat ini sebagai dalil bagi kita bahwa betapalah buruknya prinsip orang kafir. Betapa hinanya akidah orang kafir yang tidak mengimani keesaan Allah dan tidak menyembahnya. Ini ayat untuk mentakbihkan. Yang takbihkan itu adalah Allah sendiri. Mengabai je ke dawai tanya pihak nampu. Yang mentakbihkan kafir Allah. Yang menghina kafir ya Allah. Yang menyebut kata-kata kafir Allah. Karena ini adalah ayat Allah. Dan kita tidak bisa menggantikan ayat ini dengan makna yang bukan seperti maksud daripada ayat. Saya ulangi, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir mereka membandingkan Tuhan Allah dengan yang lain. Buktinya mereka dahulu menyembah patung, menyembah berhala dan sebagainya. Kemudian li'annal makna an khalaqas samawati wal arda wa ghairiha qad taqarrara. Kenapa begitu hina orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Karena Allah berbicara iman bukan satu ayat, tapi banyak ayat. Allah menyatakan keesaannya bukan pada satu ayat, tapi pada banyak sekali ayat. Musabah ayat. Sudah cukup. Ulam Allah geulang-ulang pegah. Masalah iman, masalah keesaannya, masalah Allah yang disembah. Kan ulang-ulang pegah, bukan ayat ini saja. Banyak ayat yang lain. Tapi memang orang-orang kafir itu tidak menyembah Allah. Disinilah takbihnya. Disinilah buruknya prinsip orang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alian nalo bak surat yang awal ku Romi, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Yang bak surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, a anzartahum, apakah kita ingatkan mereka, am lam tundirhum, atau tidak kita peringatkan. Tapi ingat ngahana tapi ingat la yu'minu hana lut bahasa Aceh. Tapi ingat hana lut. Maka itanya kalimatnya kalimat yang menyempur pegah, membuat seorang sesal ya. Yang mbak ji nak kali kita pegah nai dengar. Pulau nak pegah. Kena seringan. Yang macam cara kata pegah. Hai nai pete si. Pulau sabuh cara. Yang kesal orang pegah ya. Allah Taala ngekun dalam ayat. Semuanya orang-orang kafir diperingatkan atau tidak diperingatkan, tetap mereka tidak beriman. Hana lut bahasa Aceh. Kemudian terakhir wa in amihi awa ayatuhu qad sata'at wa in amihi bidzalika qad tabayyan. Jadi padahal ketika Allah bicara itu, apalagi tentang nikmat-nikmat Allah itu, sungguh sudah Allah jelaskan sendiri di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat ini berorientasi
kepada iman. Maka yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah tidak menolak ayat Allah. Ini kan enggak berah Allah. Yang beriman hanya dengan tut. Maka dia mereka itu ya jahadun. Arti ya jahadun mereka itu melawan. Ya jahadun memungkiri, ya jahadun tidak percaya, ya jahadun artinya membelakangi. Sementara orang beriman tetap percaya, tetap meyakini, tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala, cuman ada sisi maksiat. Maksiat itu tidak menjadikan kafir dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi maksiat itu mendapatkan azab Allah. Tapi kalau kafir, dia itu di luar daripada rel agama Islam. Maka konsekuensi akhirat itu orang-orang yang bermaksiat diazab oleh Allah sesuai dengan kadar maksiatnya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah diberikan azab seutuhnya. Itu yang membedakan mukmin dan kafir. Masih ada? Kalau ada pertanyaan ini baru boleh. Ya, kita lanjut saja biar enggak terbuang waktu. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu. Dialah Allah yang menciptakan kamu, yang pegat getanyonyo Allah. Semuanya juga Allah yang buat. Tapi ayatnya guna fokus pada pemberitaan getanyo manusia. Mintin, dari tanah. Nah, jadi getanyo ya kata tepu sama-sama gepegat oleh Allah dari tanah. Yang gepegatnya adalah nenek moyang kita dulu, yaitu Nabiullah Adam. Getanyonyo keturunan, kenduriat. Jadi tanyonyo lahir dari perut ibu. Kan bentuknya na urang hanane, urang adon hanane ya hana. Nek pegak ju dari tanah. Ya han, kamu na maksudji. Nabiullah Adam gepegak oleh Allah dari tanah. Itanyo generasi dzurriyyat. Juga kalau diurutkan semuanya berasal dari tanah. Karena ada ayat Quran, yukhrijukum, Allah mengeluarkan kamu dari tanah. Kemudian gepulup lang tanah, kemudian gebangkit dari tanah. Doa sumano mayit, doa sumano mayit kanyan, sumataratan ukhra, dari tanah. Kita kan ini karena ada makan kan karena ada tanaman dan ada ya pohon-pohonan. Pohon-pohonannya dari tanah, pohon-pohonan dari tanah. Bak kaya pajuh makanan dari zat tanah. Zat tanah mubah kaya dapat pajuh oleh tanah. Pajuh tanah juga ke vitamin dan sebagainya. Salah satunya adalah memproduksi sulbi wat taraibnya dari tanah juga. Kemudian hubungan suami istri, kemudian melahirkan dari tanah ya. Jadi kalau tafsir manusia diciptakan dari tanah. Produksi manusia pun, reproduksi manusia pun ketika diurutkan berasal dari tanah. Dan muwa bak tanah, maka dari tanah muwa bak tanah Tuhan bertengah padang masyar. Yang ayat Quran yan, walaupun kagak nyanyikan dari tanah muwa lam tanah Tuhan bertengah lang padang masyar. Maka doa sumano mayit ya, salah satunya gekun, yaitu kita diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian kita dikembalikan ke dalam tanah, dan nanti kita akan dibangkitkan lagi dari tanah, bak kuburan digebeulem oleh Allah Taala terodro. Durasa demikian untuk malam ini dulu ya, lainnya kita sambung pada yang akan datang karena panjang sekali penjelasan. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.